di dalam sebuah artikel Islami. Nah, ini bukan artikel sains, coy. Ya. Ini aja judulnya aja dibilang Hajar Aswad bisa menebus dosa dan menjadi saksi di hari kiamat. Ngeri-ngeri. Coba kita baca ini. Nah, ini ya dibilang setiap tahunnya, setiap tahun, coy. Ya. Jutaan umat muslim berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dalam proses haji dan umroh, mencium batu Hajar Aswad pun menjadi incaran para jamaah, dan ratusan ribu jamaah dari seluruh dunia pun berebut untuk mencium batu tersebut. Nah, sekarang bahasa lama, ya, bahasa lama. Kamu menuduh orang Kristen menyembah patung yang pada dasarnya enggak, ya. Tetapi kalianlah yang sebetulnya berebutan untuk mencium batu, ya, mencium batu. Kurang kerjaan apa sih kalian? Apa sih kalian ini? Ya, mencium-cium batu. Umar sudah bilang nggak ada gunanya. Lalu kenapa kalian terus-terusan? Hanya karena Muhammad menciumnya? Oh, begitu ya. Nah, terus dibilang ya, saat melaksanakan ibadah haji dan umroh, para jamaah disunahkan untuk mencium batu Hajar Aswad jika mampu. Pasalnya dahulu. Nah, ini. Pasalnya dahulu Nabi Muhammad SAW juga pernah mencium Hajar Aswad. Gitu ya. Nah, jadi apa alasan orang mencium batu hitam? Karena dahulu Nabi menciumnya gitu. Coba ya. Coba alasan yang logik lah, yang logika. Pakai dulu nalarmu ya. Coba dulu ya alasannya. Ini dicium oleh jamaah karena dulu dicium oleh Nabi. Coba dulu pakai logikamu dulu ya. Ya. Kalau misalnya Muhammad misalnya mencium entah yang lain misalnya. Terus lu ikut-ikutan untuk mencium juga. Coba pakai nalarmu dulu deh. Ya, pakai dulu lah logikamu sikit lah ya. Terus ya, ini dibilang ya. Seperti diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah ya. Ketika Rasulullah, nah ini saya perbesar deh biar kelihatan ya. Seperti diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah ya. Ketika Rasulullah datang ke Mekah, dia sampai ke batu hitam dan menyentuhnya. Lalu dia berjalan ke sebelah kanannya dan merali 3 kali dan berjalan ke 4 kali di sekitar Ka'bah. Ya, itu di dalam hadis Muslim ya. Nah, terus dibilang, sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Umar. Nah, itu yang saya bilang tadi, si Umar, coy. Umar aja keprotes dia sebetulnya ya. Dia nggak terima sebetulnya mencium batu itu. Cuma dia nggak punya pilihan kan. Dia nggak punya pilihan. Mana lagi lah, ya kan? Nah, ini coba baca ini ya. Coba kita baca sama-sama ya. Dibilang si Umar ya. Dibilang si Umar ya. Umar kata mendatangi batu hitam dan menciumnya. Nih ya. Menciumnya lalu dia berkata, "Saya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi SAW mencium, saya tidak akan mencium Anda." Jadi sama ya, Muslim saat ini juga apa alasannya mencium batu hitam? Gara-gara Muhammad mencium batu hitam. Apa alasan si Umar mencium batu hitam? Gara-gara dia melihat Muhammad mencium batu hitam. Coba Muhammad mencium yang lain. Ya, misalnya ingat-ingatlah, kan Muhammad tuh pernah menghisap lidahnya si Hasan tuh. Kenapa nggak kalian isap-isap lidah orang juga, ya kan? Nah, terus misalnya Muhammad kan pernah itu menggilir istrinya 13 dalam satu malam. Kenapa dengan 1 kali mandi? Kenapa cuma mencium batu aja yang diikuti, ya kan? Nah, Muhammad kan pernah itu mandi di sumur Budla'ah tuh, ya kan? Yang di dalamnya itu banyak itu kotoran hewan lah, mens perempuan lah di dalam kan, bangkai juga ada di dalam sumur Budla'ah. Kenapa nggak kalian ngikuti juga? Mandi aja kalian situ. Kenapa cuma cium batu aja yang diikuti? Ini ya, mikirlah. Ya, Ustadz bahasa lama. Makanya kalau ngomong, ya saya berharap Ustadz bahasa lama dan polemikus Islam yang lain itu hati-hati ngomong, serius. Ya, terus dibilang di sini, batu Hajar Aswad berada di sisi Ka'bah, tepatnya yaitu persis di rukun Hajar Aswad atau di sebelah bla 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 ya. Batu Hajar Aswad yang berwarna hitam dilapisi dengan cincin berwarna perak di sekelilingnya ya. Nah, terus ini sebetulnya ini yang mereka percaya ya. Ini percaya mereka coy ya. Jangan tanya ya. Jangan bertanya lagi. Ini kalau kamu tanya apa alasan mereka, pokoknya Muhammad sudah menciumnya, dicium-cium lah ya kan. Nah, dibilang di sini apa? Rupanya batu Hajar Aswad dahulu saat diturunkan dari surga
masih berwarna putih bersih. Lalu mengapa kini Hajar Aswad justru berwarna hitam? Ternyata dosa-dosa umat manusia lah yang membuat Hajar Aswad yang dahulu berwarna putih berubah menjadi hitam. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata ketika batu hitam turun dari sorga, itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam yang membuatnya jadi hitam. Nah ini yang dipikirkan oleh Muhammad. Muhammad berpikir bahwa batu hitam itu ya warnanya dulu itu warna putih, tapi lama-lama menjadi hitam gara-gara dia menghisap dosa. Apa? Menghisap dosa. Tapi benarkah demikian? Silakan aja beriman, ya. Silakan aja beriman demikian, ya kan? Suka-sukamu, ya kan? Ya, tapi jangan menuduh orang menyembah patung. Tidak ada orang Kristen menyembah patung, ya. Kalian yang berebutan mencium batu. Yang kata Umar nggak ada gunanya. Cuma Muhammad bilang ada gunanya. Suka-sukamu lah. Ya kan? Suka-sukamu lah. Mari kita lihat sebetulnya bagaimana kok bisa lah batu hitam ini pernah dulu dicuri. Kemudian ditaruh di dalam jamban. Lah, kok bisa itu? Dari mana kamu tahu itu, Scott? Jangan-jangan kamu ini membual, Scott. Gimana ini? Kamu berbohong lagi ya, Scott? Ini ya, saya tidak mau mengecewakan pemirsa lah. Saya tahu banyak muslim mendengarkan ini ya.